Halo guys, balik lagi bersama gua Krisna di channel Isolasi Malam. Seperti biasa, di sini pintu sudah terkunci, lampu sudah padam, dan hanya ada kamu bersama cerita yang seharusnya tidak terdengar. Oke guys, pada malam hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari Alvan. Dia pemuda berumur 22 tahun, bekerja di salah satu perusahaan ternama di kota besar. Oke guys, jadi cerita kali ini tentang Alvan yang dimana dia tuh terkena ilmu kiriman atau ilmu santet dari rekan kerjanya guys. Jadi pada awal mulanya Alvan itu bekerja seperti biasa guys. Performa kerja dia bagus, dia selalu mendapat sanjungan dari atasan-atasannya dia, hingga ada seseorang yang iri dengan keberhasilannya dia, dan dia pun melakukan hal-hal yang tidak terduga guys. Seperti apa kisahnya? Mari masuk lebih dalam, karena dalam kesendirian kamu tidak benar-benar sendiri. Pada awal mulanya dia bekerja, tidak ada hal yang aneh guys. Dia selalu bekerja dengan rajin, tekun. Pekerjaan dia pun selalu selesai tepat waktu. Dan dia pun salah satu karyawan teladan di perusahaan itu guys. Hingga seseorang mulai melihatnya dengan penuh kebencian. Dan dia pun seketika mendapatkan sebuah kiriman-kiriman aneh. Di hari awal-awal dia mendapatkan kiriman, pada malam hari saat dia tidur, dia selalu mendapatkan mimpi yang sama guys. Itu tuh mimpinya sama dan berulang terus. Dia mendapatkan mimpi dimana dia tuh melihat dua sosok pocong di depan pintu perusahaannya dia guys. Mukanya seram, pokoknya tuh udah nggak beraturan gitu guys, udah hancur lah gitu. Awalnya Alvan pun menganggap hal tersebut wajar ataupun sebagai bunga tidur biasa. Ketika ia bermain dengan sahabatnya, sebut saja nama sahabatnya Lukman. Ketika dia bermain dengan Lukman, dia seperti biasa, dia ngopi, cerita tentang kehidupan, tentang pekerjaannya dia, hingga Lukman pun sempat bilang, akhirnya ada waktu luang buat main. Gimana kabarnya? Gini-gini aja bro. Lo sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. BTW, lo sehat kan bro? Alhamdulillah sehat gua bro. Emang kenapa? Enggak, cuma nanya aja bro. Soalnya muka lo kelihatan pucet gitu. Serius sehat? Iya sehat-sehat aja gua bro. Emang ada yang aneh? Ya, gak terlalu aneh sih. Gua ngeliatnya kayak bukan lu aja. BTW, abis ini main ke rumah gua sebentar yuk. Serius lo ngeliatnya gitu? Ah, mau ngapain ke rumah lu emangnya? Iya serius. Udah ikut aja sebentar. Ketemu nyokap gua. Mungkin dia tahu sesuatu. Wah ya udahlah, gue ikut lo ke rumah. Penasaran juga gua. sampai ketika si Alvan ini diajak ke rumahnya Lukman guys. Jadi kebetulan ibunya Lukman ini dia bisa ataupun paham tentang hal-hal seperti itu guys. Singkat cerita, Alvan pun ke rumah Lukman pada malam hari itu. Kemudian saat bertemu dengan ibunya, Lukman sudah pulang. Ada Alvan juga. Iya bu, kebetulan tadi habis main sama Alvan. Jadi sekalian ke rumah mau ngobrol sesuatu. Malam bu, maaf ngerepotin malam-malam gini. Gak apa-apa nak, santai saja. Ayo silahkan masuk. Ibu buatkan teh hangat dulu ya. Jadi bagaimana Luk? Dan apa yang ingin dibicarakan dengan Alvan? Jadi tadi waktu main aku penasaran bu. Aku ngeliat muka Alvan tuh seperti beda. Dan aku merasa Alvan tuh bukan dia. Iya bu, tadi waktu lagi ngopi Lukman bicara hal itu. Saya penasaran, emangnya betul bu? Sebetulnya ibu pun tidak terlalu paham dengan apa yang terjadi dengan Alvan.
Namun, ibu melihat muka Alvan seperti pucat dan tertutupi oleh sesuatu. Dan ibu belum paham akan hal itu. Tapi nanti, jika ibu sudah tahu jawabannya, ibu akan menyuruh Lukman agar memberitahu kepada Alvan ya. Baik, jika seperti itu, Bu. Oh ya, saya izin untuk pulang ya, Luk, Bu. Takut nanti kemalaman di jalan. Oke, hati-hati bro, tetap semangat ya. Oke, singkat cerita saat Alvan pulang dari rumahnya Lukman, pada pagi harinya, dia bekerja seperti biasanya guys. Dia berangkat kerja, dan di pekerjaan pun masih normal-normal saja. Tidak ada hal-hal aneh, ataupun sesuatu yang mengganggu dia. Namun, saat pulang kerja, Alvan tiba-tiba mengalami hal aneh guys. Jadi, saat di parkiran, dia seperti ada yang berbisik. Dan dia pun tidak menghiraukan bisikan-bisikan tersebut. Kemudian, dia langsung mengambil motornya dari parkiran dan bergegas untuk pulang di sore hari itu. Saat di perjalanan, tiba-tiba motornya mengalami hal aneh guys. Jadi motornya itu tidak bisa dibelokkan ataupun gasnya tidak bisa dihentikan gitu. Karena mengalami hal itu, Alvan pun tidak bisa mengendalikan motornya lagi hingga menabrak pembatas jalan guys. Dan disitu pun kakinya tertimpa motor dia sendiri. Dan disitu pun dia langsung dikerumunin oleh warga-warga setempat yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Dan dia pun langsung diberikan air minum. Kemudian saat sesampainya di rumah, Alvan langsung menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya guys. Kedua orang tuanya pun agak skeptis mengenai hal tersebut. Jadi kedua orang tuanya mengira bahwa Alvan tuh kecapean saat bekerja dan menyebabkan dia oleng guys saat di jalan hingga menyebabkan dia jatuh. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Singkatnya, Alvan pun dibawa ke klinik terdekat untuk diberikan pertolongan terkait kakinya tersebut guys. Dan akhirnya dia pun berjalan dengan agak terpincang-pincang karena kebetulan di jari kelingking kakinya itu mengalami sedikit retak. Tulangnya itu retak guys. Jadi dia harus berjalan pelan-pelan dan itu pun menggunakan alat bantu ataupun seperti gips gitu guys agar tidak parah. Dan dari hal itu dia pun terpaksa harus libur kerja dulu selama beberapa hari untuk memulihkan kondisinya tersebut. Singkatnya, saat sudah sembuh, Alvan kembali berangkat kerja dan kebetulan di hari itu dia mendapatkan shift malam guys. Dia pun bekerja bersama satu rekannya yang bernama Arif. Di situ dia mengerjakan proyek dari klien dan kebetulan membutuhkan suatu barang yang berada di gudang. Dan saat hendak mengambil barang di gudang itu, dia menyalakan lampu gudang dan saat lampu itu nyala, dia dikejutkan oleh seseorang. Jadi ada seorang pria duduk telungkup di pojokan guys. Melihat hal itu, Alvan pun bingung dan mengira pemuda tersebut bermalas-malasan saat bekerja. Akhirnya, Alvan pun memutuskan untuk menegur pria tersebut. Hai, kau siapa? Kenapa duduk di sini? Namun, saat ditegur, pria tersebut tidak menggubris ucapan Alvan dan hanya menatap ke arah dia dengan tatapan yang kosong. Namun di situ Alvan pun sadar satu hal, di mana pria tersebut tidak memakai sepatu kerja ataupun sepatu safety. Ya karena yang kita tahu di perusahaan-perusahaan tertentu itu mewajibkan ataupun hampir semuanya mewajibkan memakai sepatu saat di kantor. Di situ tuh Alvan bingung karena seharusnya dia mendapat teguran dari security. Dan melihat hal itu pun seketika Alvan langsung ketakutan dan dia memutuskan untuk lari meninggalkan pemuda tersebut di gudang guys. Singkat cerita, saat Alvan hendak pulang, tidak ada hal-hal aneh ataupun gangguan-gangguan lainnya yang dia alami saat di jalan ataupun setelah sampai rumah. Minggu depan Alvan mendapatkan shift siang, yang berarti dia pulang malam guys. Dan saat melakukan shift siang tersebut, dia tidak mengalami hal apapun
ataupun gangguan-gangguan yang aneh di kantornya. Dia bekerja normal seperti biasanya, menyelesaikan tugas, membantu klien, dan saat hendak pulang pun dia tidak mengalami hal-hal aneh. Dia sampai rumah dengan selamat malam itu. Namun, yang terjadi saat Alvan hendak tidur, dia mendengarkan semacam ada suara orang menyapu di halamannya dia. Dan hal itu pun mengganggu Alvan karena dia tidak bisa tertidur. Dengan agak jengkel, Alvan pun menghampiri dan mencoba mengintip dari jendela. Namun, saat mengintip, Alvan dikejutkan oleh suatu hal, di mana ternyata itu bukan suara orang yang sedang menyapu. Jadi, yang dia lihat itu ada sesosok pocong yang sedang lompat-lompat, dan kebetulan bagian kain kafan bawahnya itu menyentuh daun-daun yang berserakan, dan otomatis bunyinya hampir sama seperti orang yang menyapu. Wah, di situ dia langsung keringat dingin, dan otomatis dia teriak sampai satu ruangan ataupun satu rumah itu terbangun semua oleh teriakannya dia. Dan orang tuanya pun langsung menghampiri dia saat itu. Karena Alvan tidak bisa mengucapkan ataupun tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada dia, otomatis ibunya pun langsung menyuruh dia untuk langsung beristirahat saja. Dan keesokan harinya, Alvan tuh langsung demam panas. Jadi badannya tuh bener-bener panas banget. Hampir 1 minggu guys dia demam. Wah, di situ dia pikirannya makin kemana-mana. Apakah itu sebuah kebetulan atau bagaimana gitu? Dia ditambahkan sosok yang sama di mimpi dan di kenyataannya. Beberapa hari kemudian, saat kondisi Alvan sudah membaik, ibunya masuk ke kamarnya dia dan bertanya dengan pelan-pelan. Nak, sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu? Mengapa membuatmu sampai seperti ini? Sebenarnya pada malam itu, aku awalnya mendengar suara orang menyapu di luar. Karena terganggu, akhirnya aku memutuskan untuk mengintipnya dari jendela. Tapi saat aku mengintip, bukan orang yang aku lihat. Aku melihat pocong di halaman depan, Bu. Apakah kamu yakin? Dan itu bukan halusinasimu saja? Tidak, Bu. Aku sangat yakin dengan apa yang aku lihat. Mendengar hal tersebut, ibunya Alvan percaya nggak percaya, karena dia agak skeptis. Lagi-lagi, ibunya agak skeptis dan tidak mempercayai Alvan, guys. Dan di situ ibunya hanya menyuruh Alvan jangan meninggalkan sholat dan memperbanyak doa. Beberapa hari kemudian, saat Alvan kembali berangkat bekerja, tidak ada hal-hal aneh yang mengganggu dia di pekerjaannya itu. Di situ, dia bekerja dengan normal. Tapi, saat hendak mengeprint dokumen di lantai 2, Alvan dikejutkan ataupun Alvan tuh bingung. Jadi, ada sesuatu yang memanggil-manggil namanya dia. Dan arahnya itu dari balkon lantai 2. Dimana balkon itu kondisinya ada pagar dan beberapa kursi meja yang biasa digunakan oleh karyawannya untuk beristirahat. Di situ, Alvan mendengarkan dengan seksama ada yang memanggil namanya dia berulang-ulang kali. Alvan. Sehingga Alvan pun memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Dan pada saat sampai di balkon, Mati. seperti menyuruh Alvan tuh melompat dari lantai 2. Dan Alvan pun secara tidak sadar melakukannya, guys. Dia mencoba menaiki pagar tersebut dan bersiap-siap untuk melompat dari balkon lantai 2 di tempat kerjanya dia. Alhamdulillahnya ada teman kerjanya yang sadar akan hal itu. Dia langsung menarik tubuh Alvan dan menanyakan apa yang terjadi dengannya sehingga melakukan hal tersebut. Woi, apa yang lu pikirkan? Lu ada masalah apa?
Astaga, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya aku mendengar seseorang memanggil namaku dari arah sini. Aku hanya mengikutinya dan setelah itu aku tidak ingat apapun. Makanya jangan kebanyakan melamun. Ya sudah kalau begitu, hati-hati, gue masuk ke dalam dulu. Oke, makasih bantuannya. Dan dia pun memutuskan untuk menelpon sahabatnya Lukman. Halo? Halo Van, ada apa? Nanti sore bisa minta tolong jemput gak Luk? Soalnya aku gak bisa bawa motor sendiri. Oke, kebetulan nanti sore lagi waktu luang. Nanti tunggu aja di parkiran. Di perjalanan, Alvan pun menceritakan semuanya kepada Lukman, apa yang terjadi dengan dia, kenapa dia bisa tidak sadar akan melakukan hal itu. Dan disitu pun Lukman hanya mengangguk-ngangguk tanda paham apa yang diceritakan Alvan. Hingga akhirnya Lukman pun memutuskan untuk membawa Alvan ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Siapa tahu ibunya paham hal tersebut. Sesampainya di rumah Lukman, Alvan pun menceritakan kejadiannya kepada ibu Lukman. Dan ibu Lukman pun hanya mengangguk-ngangguk dan tidak menanggapi apa yang diucapkan Alvan. Namun, dia langsung masuk ke kamarnya. Singkatnya, saat keluar dari kamar, ibunya Lukman memberikan secari kertas berisi tulisan-tulisan Arab seperti bacaan doa gitu guys. Ya intinya seperti amalan-amalan gitu. Nak, sepertinya ada yang memberimu sesuatu yang buruk, seperti santet, sesuatu yang mengikutimu dan ingin mencelakaimu. Bu, apakah sosok itu pocong? Sepertinya begitu, Nak. 2 sosok pocong. Namun, ibu tidak tahu siapa yang tega mengirimkanmu hal seperti itu. Jadi, selama ini sosok pocong yang selalu aku impikan dan sosok pocong yang sama pula seperti yang aku lihat di depan rumah. Mimpi itu adalah pertanda awal, Nak. Dan dia mulai mengganggumu sejak kamu memimpikannya. Ini ada sebuah amalan dari ibu. Baca ini dan minumlah air kelapa. Serta carilah daun bidara untukmu mandi. Dan sisakan sedikit untuk menyipratkannya ke setiap sudut di rumah. Alvan pun langsung menyetujuinya tanpa sedikit pun menyangkal ibunya Lukman. Kemudian, sesampainya di rumah, Alvan bertemu dengan orang tuanya. Dan orang tuanya bilang mereka akan mengikuti ziarah yang diadakan oleh ibu-ibu PKK di kampungnya Alvan. Dan mereka akan pergi ke daerah Jawa Tengah selama 3 hari. Di situ, Alvan pun agak bingung. Dan sebenarnya dia takut di rumah sendirian guys. Dia takut terjadi hal-hal seperti kemarin. Namun di situ, Alvan mencoba agar tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu apa yang terjadi kepada dia di kantor dan apa yang disampaikan oleh ibunya Lukman agar orang tuanya bisa menjalani ziarah dengan tenang. Singkatnya, pada saat dia bangun, dia mendapati rumah dalam keadaan kosong. Tidak ada seorang pun di rumah. Dan itu artinya orang tuanya sudah berangkat pergi untuk ziarah. Di situ Alvan sudah agak takut, namun dia mencoba memberanikan diri. Dia tidak peduli hal-hal apa yang akan terjadi selama orang tuanya pergi. Singkatnya, Alvan pun langsung mandi dan bergegas untuk berangkat kerja pada hari itu. Dan kembali lagi, saat di kantor, tidak ada hal-hal aneh ataupun mistis yang dialami Alvan. Semuanya berjalan dengan normal. Dan pada saat pulang pun, Alvan pulang dengan selamat. Namun, saat sedang enak-enaknya rebahan di kasur, tiba-tiba Alvan mendengar seperti suara keran air dari kamar mandi yang terbuka. Dan di situ seperti ada orang yang mandi. Di situ pun pikirannya kalang kabut karena tidak ada orang di rumahnya selain dia. Namun, di tengah ketakutannya tersebut, Alvan mencoba memberanikan diri dan dia
dia pun memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk mengecek apa yang terjadi. Saat dia mengecek pintu kamar mandi, dia membuka pintunya secara perlahan. Seret, dia buka, dan ya, tidak ada apa-apa di kamar mandi tersebut. Hanya ada keran yang terbuka. Dan anehnya, lantai kamar mandi pun tetap kering. Lalu, apa sebenarnya yang didengar oleh Alvan? Namun, saat sudah mematikan keran kamar mandi, gangguan tidak berhenti di situ saja. Dia lirik-lirik mendengar seperti ada seseorang menertawakan dia, guys. Di situ, Alvan pun langsung takut. Dia berlari ke kamarnya. Dia langsung menutup diri dengan selimut. Dia pun berdoa, apa saja doa yang dia hafal dia baca semua di situ. Hingga akhirnya Alvan pun ketiduran, guys. Singkatnya, pada esok hari Alvan berangkat kerja dengan normal. Namun dia membawa beberapa baju. Rencananya dia ingin menginap di rumah Lukman. Karena pun dia takut di situ sendirian, guys. Dia berencana menginap di rumah Alvan hingga kedua orang tuanya pun pulang dari ziarah. Saat sedang istirahat dari kerja, Alvan pun mencoba menghubungi Lukman. Dia mengirimkan pesan kepada Lukman. Alhamdulillah, Lukman pun menyetujui Alvan menginap di rumahnya selama beberapa waktu. Singkat cerita, saat berada di rumah Lukman, alhamdulillah, Alvan tidak mengalami gangguan apapun di sana. Dan ibu Lukman pun menanyakan, Nak, amalan itu sudah kamu terapkan? Dan apa yang ibu suruh sudah kamu lakukan? Belum, Bu. Sebetulnya saya mau langsung memberitahu orang tua saya terkait hal itu. Namun saat hendak melakukannya, orang tua saya terlebih dahulu memberitahu saya bahwa mereka akan pergi ziarah ke Jawa. Baiklah, Nak. Tapi kalau bisa, kamu harus segera melakukannya. Khawatir kamu dapat gangguan dan bisa buat kamu celaka. Baik, Bu. Sepulang saya dari sini, saya akan memberitahu orang tua saya. Dan saya akan melakukan apa yang ibu suruh. 2 hari kemudian, alhamdulillah orang tuanya sudah pulang ke rumah. Dan Alvan pun memutuskan untuk pulang pada saat itu. Sesampainya di rumah, Alvan pun langsung menceritakan apa yang terjadi kepadanya belakangan ini. Dia cerita dari awal sampai akhir hingga orang tuanya berangkat ziarah. Di situ pun orang tuanya kaget. Namun, orang tuanya bingung kenapa Alvan tidak bercerita sejak awal. Karena jika orang tuanya tahu akan hal tersebut, orang tuanya akan memutuskan untuk membatalkan mengikuti acara ziarah tersebut dan lebih mementingkan keselamatan Alvan pada saat itu. Sudahlah, Pak, Bu. Tidak apa-apa. Alvan sengaja tidak memberitahu hal ini karena tidak mau menjadi beban pikiran bapak atau ibu pada saat ziarah ke sana. Sekarang, Alvan butuh daun bidara serta kelapa muda itu untuk segera melakukan apa yang ibunya Lukman suruh. Baik, jika seperti itu, Nak. Ibu akan mencarikanmu daun bidara. Siapa tahu ada yang punya di kampung ini. Untuk kelapa muda, biar bapakmu saja yang membeli di pasar. Orang tuanya Alvan pun langsung menyetujuinya dan berencana pada esok hari langsung mencarikan kedua bahan tersebut untuk Alvan. Singkatnya, pada esok hari, ibunya Alvan pun langsung mencarikan daun bidara. Dan kemudian, ayahnya mencoba ke pasar untuk mencari kelapa muda. Singkatnya, alhamdulillah, ibunya Alvan menemukan daun bidara tersebut. Namun yang terjadi pada ayahnya Alvan ini berbeda, guys. Jadi, pulang-pulang, ayahnya Alvan membawakan kelapa sebanyak 3 buah. Di situ pun Alvan dan ibunya kaget dan bingung apa yang dilakukan. Pak, kenapa membeli banyak sekali kelapa? Sedangkan kita hanya butuh 1 buah saja. Ceritanya panjang, Nak. Awalnya Bapak hanya membeli 1 buah kelapa saja. Namun kelapa tersebut selalu saja jatuh ke sungai saat Bapak melewati jembatan. Kelapa pertama jatuh karena Bapak
bapak tidak sengaja melewati lubang di jalan, sehingga kelapa tersebut terpental jatuh. Kelapa kedua pun jatuh di tempat yang sama. Tapi kali ini bapak dikagetkan oleh kucing hitam yang tiba-tiba lari menyeberang. Dan itu menyebabkan bapak jatuh. Begitupun dengan kelapanya. Sampai bapak kesal karena terus bolak-balik membeli kelapa. Dan untuk terakhir ke sana, akhirnya bapak membeli 3 buah untuk berjaga-jaga. Astaga pak, syukurlah bapak baik-baik saja. Terima kasih pak. Mendengar cerita tersebut, Alvan dan ibunya pun bingung mengapa ada gangguan semacam itu saat hendak mengobati Alvan. Dan di situ, pada sore harinya, Alvan pun memutuskan untuk mandi menggunakan daun bidara tersebut, dan sebagian dia simpan untuk menyipratkan air daun bidara tersebut ke sudut-sudut ruangan di rumahnya dia. Dan kemudian Alvan pun memutuskan untuk membaca amalan tersebut dan meminum air kelapa setelah membaca amalan tersebut sesuai saran dari ibunya Lukman. Di situ, alhamdulillah, selama beberapa bulan Alvan tidak mendapatkan gangguan apapun. Tapi genap 4 bulan tidak mendapatkan gangguan apapun, Alvan tiba-tiba mendapatkan gangguan lagi, guys. Jadi saat pulang kerja, Alvan berencana untuk langsung pulang, dan ia pun langsung pergi ke parkiran untuk mengambil motornya. Namun di situ, saat sedang berada di jalan, tiba-tiba, Tunggu, ini kenapa gasnya gak bisa diturunin? Dan remnya kenapa jadi blong gini? Perasaan tadi normal. Apa yang di belakang itu? Pocong! Mati. di situ dia kehilangan keseimbangan, sehingga dia menabrak bagian belakang truk hingga motor bagian depannya tuh hancur. Namun alhamdulillahnya kondisi Alvan tidak parah, guys. Jadi di situ dia hanya mengalami shock dan dadanya pun merasa sakit. Ya karena dia saat menabrak dia terpental ke depan dan dadanya mengenai stang dari motor tersebut. Kemudian saat sudah sampai rumah, Alvan langsung menceritakan itu kepada kedua orang tuanya, dan Alvan pun memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Lukman tentang kondisinya saat itu. Namun saat itu Lukman menyarankan agar Alvan tidak berangkat kerja terlebih dahulu, dan besok pagi dia harus ke rumah Lukman karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan kepada Alvan oleh ibunya Lukman. Dan Alvan pun menyetujui itu. Singkatnya, pada esok hari Alvan pun langsung bergegas berangkat ke rumahnya Lukman. Saat sudah sampai di rumahnya Lukman, Alvan pun langsung disambut oleh Lukman dan ibunya. Kemudian mereka mengajak Alvan masuk ke rumah. Di situ Alvan pun mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, guys. Jadi begitu ceritanya. Saya mulai mendapatkan gangguan yang hampir membuat celaka. Nak, mereka mulai mengirimkanmu santet itu lagi. Amalan yang kamu lakukan pun sudah mulai bisa ditembus. Berarti pocong-pocong itu? Ya, dua sosok itu mulai mengikutimu kembali dan akan semakin berbahaya. Satu pocong membuatmu celaka dan satu lagi menakutimu. Kamu dalam bahaya, nak. Kamu harus segera pulang ke kampung halamanmu. Di Jawa Tengah, Bu. Mengapa saya harus pulang ke sana? Jika kamu ingin segera sembuh dan terbebas dari kiriman ini, maka lekaslah ke sana. Karena di sana ada seseorang yang mampu mengobatimu. Kemudian, pada sore harinya, saat Alvan pulang ke rumah, Alvan pun menceritakan apa yang dibicarakan oleh ibunya Lukman kepada kedua orang tuanya. Di situ, kedua orang tuanya pun sempat bingung dan mencari-cari siapa yang bisa mengobati Alvan saat itu di kampung halamannya di Jawa Tengah. Dan saat itu, ibunya Alvan terpikirkan oleh satu orang yang berada di kampung. Jadi, ibunya Alvan menyarankan agar Alvan pulang dan segera menemui omnya di kampung. Dan kita sebut nama omnya Alvan ini Om Wandi. Mendengar hal tersebut,
Alvan pun menyetujui dan mengiyakan apa yang dibilang oleh ibunya. Dan kemudian pada esok harinya, Alvan mengajukan untuk cuti kepada atasannya. Namun, karena masih banyak kerjaan yang tertunda di sana, atasannya Alvan pun tidak menyetujui cuti tersebut dan menyarankan agar Alvan cuti di bulan depan. Iya, jadi Alvan harus cuti di bulan depan untuk mendapatkan pengobatannya tersebut. Di situ pun Alvan agak bingung karena dia takut terjadi apa-apa selama 1 bulan ke depan, guys. Ya, tapi seperti yang kita tahu, namanya karyawan harus mengikuti atasan ya. Jadi Alvan pun mau gak mau menyetujui agar menunda cutinya di bulan depan. Namun pada suatu hari, Alvan pun mengalami mimpi yang aneh kembali, guys. Dimana mimpinya tuh seperti berlanjut, ada episode-episodenya gitu, guys. Di mimpi yang pertama, pada malam itu dia bermimpi sedang berada di hutan, dimana tidak ada seorang pun di sana kecuali dirinya sendiri. Dia mencoba berjalan mengikuti apa yang ada di hutan itu. Kemudian mimpinya berlanjut di hari kedua, dimana mimpi ini tuh merupakan lanjutan dari mimpi yang pertama. Jadi pada saat mengikuti apa yang ada di hutan itu, dia kembali menemukan suatu gerbang. Jadi gerbangnya tuh gerbang tinggi, hitam, pokoknya tuh aneh. Ya kenapa aneh? Karena di tengah-tengah hutan itu ada gerbang yang tinggi. Lanjut di mimpi yang ketiga, ini merupakan mimpi terakhirnya dia yang berlanjut itu, guys. Jadi setelah memutuskan masuk ke dalam gerbang tersebut, Alvan melihat apa yang ada di dalam gerbang tersebut. Itu tuh seperti dia melihat sebuah pantai dengan dikelilingi oleh karang bebatuan gitu, guys. Ya mungkin vibesnya mirip-mirip di pantai selatan kali ya. Karena mengalami hal tersebut, Alvan pun sontak menceritakan kejadiannya kepada sahabatnya Lukman. Dan Lukman pun di situ tidak membalas pesan dari Alvan. Lukman pun membalas pesan Alvan. Namun yang dikejutkannya ialah dia hanya membalas singkat agar Alvan segera berobat. Kenapa dia menyarankan agar Alvan segera berobat? Ya karena kondisinya itu nanti akan semakin parah. Alhamdulillah, pada hari yang ditunggu-tunggu oleh Alvan, di mana dia akan pulang kampung pada hari itu, dia berangkat naik motor sendirian ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Singkatnya, setelah Alvan menempuh perjalanan selama hampir 9 jam, di situ alhamdulillah Alvan tidak mengalami hal-hal aneh dan sampai di kampung halamannya pada malam hari. Di situ dia langsung bertemu dengan keponakannya, dan Alvan pun memutuskan untuk menginap di rumah keponakannya tersebut agar besok bisa langsung ke rumah pamannya ataupun ke rumah omnya Alvan. Singkatnya, pada esok hari Alvan langsung bergegas ke rumah Om Wandi. Alhamdulillah, omnya tersebut ada di rumah dan Alvan langsung menceritakan apa yang terjadi kepada dia selama belakangan ini. Jadi seperti itu, Pak De. Astaga, zaman sekarang masih ada yang memakai cara curang. Bahaya sekali. Harus segera diobati. Betul, Pak De. Makanya itu saya pulang ke sini agar bisa mendapat pengobatan. Tapi siapa ya? Sepertinya sesepuh desa bisa membantu. Beliau dipanggil Ki Jaka. Ayo, sekarang segera ke rumah beliau. Sesampainya di rumah Ki Jaka, Alvan dan omnya pun langsung bertemu dengan beliau. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Ada apa, Wan? Anu, Ki, ini keponakan saya terkena santet, Ki. Katanya ada 2 pocong yang selalu mengikuti serta mengganggunya. Sini duduk, Le. Kasian banget kamu, Le. Masih muda sudah berurusan dengan santet. Pantas aja saya merasa tidak bisa melihat mukamu dengan jelas, serta auramu tertutup oleh sesuatu.
Ternyata itu toh penyebabnya. Namun sayang sekali, Le. Saya sudah terlalu tua untuk urusan seperti ini. Tenaga saya sudah terlalu lemah, Le. Mendengar hal itu, Alvan pun langsung kecewa. Saat hendak pulang, Ki Jaka mencegah Alvan dan Om Mandi, dan dia memberitahukan suatu hal. Tunggu, di desa sebelah ada seorang ustadz yang mungkin bisa membantunya. Pergilah ke desa sebelah, cari saja Ustadz Zainal. Mendengar hal itu, Alvan pun langsung lega dan memutuskan untuk langsung menuju ke rumahnya Ustadz Zainal di kampung sebelah. Dan pamannya pun menyetujui Alvan untuk melakukan itu. Mereka pergi bersama-sama. Namun saat sedang dalam perjalanan, jadi kondisinya tuh masih panas-panasnya. Iyalah, orang dia berangkat jam 12 siang. Jadi masih di atas kepala tuh matahari. Motornya Om Wandi itu mengalami ban bocor. Dan apesnya lagi, di dekat situ tuh tidak ada bengkel, dan otomatis mereka harus mendorong motor tersebut selama beberapa meter. Saat sudah mendorong motor sekitar hampir 30 menit, akhirnya mereka menemukan bengkel yang buka, guys. Di situ pun mereka langsung tambal ban motor tersebut dan menunggu. Singkatnya, saat sudah selesai, alhamdulillah motor tersebut bisa digunakan kembali, dan mereka berangkat dari bengkel tersebut jam 3 sore. Ya, kenapa lama? Karena mereka tuh harus antri, guys. Jadi ada beberapa motor di bengkel itu dan mereka harus antri, dan akhirnya pun lama. Singkatnya, saat sudah 30 menit meninggalkan bengkel tersebut, tiba-tiba rantai mereka itu tiba-tiba putus di tengah jalan, dan itu pun tidak bisa mereka sambung sendiri, jadi harus ke bengkel lagi. Dan otomatis mereka memutuskan balik ke bengkel sebelumnya di mana mereka menambal ban. Ya, daripada mereka kemana-mana terus nyari bengkel lagi, jadi mereka balik lagi, yang udah pasti kan. Setelah sampai bengkel tersebut, akhirnya motor mereka tuh diperbaiki dan mereka berangkat kembali ke rumah Ustadz Zainal itu jam 5 sore. Sesampainya di rumah Ustadz Zainal, mereka langsung disambut oleh Ustadz Zainal itu sendiri yang sudah menunggu di depan pintu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian sampai. Ayo masuk. Kasihan kamu, Le. Bahkan di perjalanan menuju ke sini, kamu menemukan banyak masalah ya. Gimana Ustadz bisa tahu? Memang betul kami selalu mengalami masalah pada motor saat akan ke sini. Makanya datang saat sudah petang, Tat. Padahal kami jam 12 siang berangkat dari kampung sebelah. Saya tahu, Le. Saat kalian di jalan tadi, kalian terus dijahili oleh dua sosok pocong itu. Bahkan sekarang, mereka ikut kalian ke sini. Namun, mereka tidak bisa masuk ke rumah saya. Mereka di depan pintu, Le. Mari, kita sholat berjamaah dulu. Selagi menunggu teman saya datang. Teman Ustadz? Betul, Le. Saya sudah menyuruh dia datang ke sini untuk membantu saya mengobati kamu. Ayo, mari sholat dulu. Kemudian, saat Alvan hendak menceritakan kronologi kejadiannya kepada Ustadz Zainal, di situ beliau langsung memutus pembicaraan tersebut dan bilang kepada Alvan, dan untuk cerita tentang apa yang terjadi denganmu, simpan saja energimu untuk pengobatan nanti, Le. Saya tahu kejadiannya dari awal hingga sekarang. Berawal dari mimpimu tentang pocong, kejadian aneh saat pulang kerja, pernah hampir lompat dari lantai 2. Betul kan, Li? Betul, Ustadz. Namun, untuk pengobatannya bagaimana? Saya tidak bisa mengobatimu sendirian, Li. Sosok kiriman pocong itu dari 2 orang yang berbeda. Apakah
kamu tahu tentang seorang teman kerjamu yang berasal dari daerah di Jawa Barat yang terkenal akan ilmu hitam seperti itu? Tidak tahu, Ustadz. Kebetulan saya memang sedikit interaksi di kantor karena terlalu fokus dengan kerja dan hasilnya. Memangnya kenapa, Ustadz? Dia adalah dalang dari semua ini, Li. Mendengar kepulanganmu ke sini untuk pengobatan, dia juga langsung bergegas pulang ke kampung halamannya untuk kembali mencoba mengirimkanmu gangguan. Karena dia dan ayahnya bersekongkol melakukan ini. Dan kemudian ayahnya menyeret temannya yang ahli dalam hal seperti ini juga. Sehingga ada 2 orang yang mengirimkanmu santet. Makanya saya tidak bisa melakukannya sendiri. Dan perlu bantuan juga, Li. Tapi siapa orangnya, Ustadz? Apakah saya boleh tahu? Kamu akan tahu dengan sendirinya. Ketika pulang ke kota, kamu akan mendengar tentang berita buruknya. Tidak lama kemudian, rekanan Ustadz Zainal tersebut tiba di rumahnya dan kita akan menyebut namanya Pak Hendro. Assalamualaikum. Dan akhirnya, pada malam hari itu juga, Alvan diobati oleh Ustadz Zainal dan Pak Hendro, disaksikan oleh Om Wandi. Pada sesi pengobatan pertama, Alvan tuh dibacakan semacam ayat-ayat ruqyah dan kepalanya dipegang oleh Pak Hendro sambil dibacakan seperti mantra ataupun ya intinya komat kamit gitulah mulutnya Pak Hendro itu. Dan di situ Alvan pun teriak-teriak seperti kepanasan. Iya, dia teriak-teriak seperti kepanasan, guys. Dan di situ bukannya berhenti, Ustadz Zainal terus merapalkan ayat-ayat ruqyah tersebut. Dan tiba saatnya Pak Hendro meniup ubun-ubun dari Alvan tersebut hingga pandangan Alvan tersebut tuh jadi buram, gelap, dan akhirnya dia pingsan. Kemudian kita beralih ke POV Om Wandi, di mana Alvan ini sedang pingsan. Melihat kondisi Alvan yang pingsan, Om Wandi langsung bergegas untuk memegangi Alvan. Dan saat Alvan pingsan, tiba-tiba, Kalian jangan ikut campur, atau kalian semua akan kena imbasnya. Kau yang jangan ikut campur urusan manusia. Kembalilah ke tempat asalmu. Kau tidak bisa mengusir kami. Tidak ada kekuatan manapun di dunia yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Mati. mendengar hal itu, Om Wandi langsung kaget karena itu bukan suara Alvan. Iya, dia suaranya tuh berbeda, suaranya tuh agak berat, agak serak gitu. Dan di situ tenaganya Alvan tiba-tiba meningkat. Wah, itu Om Wandi dan Pak Hendro tuh sudah kewalahan untuk memegangi Alvan di situ. Dan kemudian saat sedang merapalkan ayat-ayat ruqyah, Ustadz Zainal tiba-tiba memegangi muka dari Alvan itu, kemudian mengusapnya ke atas. Dan di situ Alvan pun pingsan kembali. Kita kembali ke POV Alvan. Karena di situ secara perlahan dia sudah mulai sadar. Melihat kondisi Alvan yang sudah sadar, Ustadz Zainal pun langsung memberikan Alvan segelas air putih untuk diminum. Dan di situ pun Ustadz Zainal menegaskan bahwa Alvan sudah selesai pada tahap pertama. Ah, bingung gak lu? Ini baru tahap pertama. Iya, tahap pertama ruqyah. Dan pada tahap kedua ataupun terakhirnya ini, Alvan disuruh mandi di salah satu pantai selatan di dekat rumah saudaranya dia. Dan dia disarankan mandi sebelum matahari terbit. Ya intinya dia harus pagi-pagi buta pergi ke pantai. Mendengar hal itu, Alvan pun menyetujui perkataan Ustadz Zainal tanpa membantahnya sedikit pun. Dan di situ Ustadz Zainal pun menyarankan agar Alvan menginap saja di rumahnya dia. Tapi Alvan membantah hal tersebut.
Dia tidak mau merepoti keluarga Ustadz Zainal, dan akhirnya Alvan dan Om Wandi itu pulang pada malam itu juga guys. Alhamdulillah dia sampai di rumah sepupunya lagi tanpa gangguan apapun. Dan di situ besok subuhnya Alvan langsung bergegas menuju ke pantai sesuai yang disarankan oleh Ustadz Zainal. Dia langsung mandi di situ, dan saat sedang mandi tiba-tiba dia ngerasa badannya tuh jadi kembali enteng, seger gitu intinya. Selesai mandi, pada pagi harinya, ia langsung pergi ke rumah sepupunya kembali dan berniat berpamitan kepada mereka karena ia berniat untuk pulang pada hari itu juga. Singkat cerita, saat Alvan pulang, di situ dia disambut oleh kedua orang tuanya kembali, dan orang tuanya menanyakan perihal pengobatannya tersebut, dan Alvan pun menjelaskan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Di situ, orang tuanya Alvan pun langsung merasa lega. Singkatnya, 2 hari kemudian, Alvan kembali masuk kerja, dan dia penasaran tentang perkataan Ustadz Zainal tersebut. Saat berada di kantor, salah satu temannya Alvan, ya kita sebut saja namanya Rio, dia menghampiri Alvan dan memberitahukan bahwa, Bro, lu baru masuk lagi? Gimana kabarnya? Iya nih bro, baru masuk. Alhamdulillah udah mendingan bro. Lu sehat? Sekarang gantian Arif yang sakit. Arif sakit? Sakit apa dia? Katanya kecelakaan dia bro di kampung. Waktu lagi boncengan sama bapaknya. Nyerempet truk bro. Arif luka parah dan masih dirawat di RS. Tapi sayangnya bapak dia meninggal di lokasi bro. Katanya sih waktu jatuh dia ngeguling, terus masuk ke kolong truk. Mendengar hal tersebut, Alvan pun kaget dan tidak menyangka berarti selama ini yang mengirim hal-hal jelek kepada dia itu Arif. Oke guys, jadi seperti itu ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang relate tentang hal-hal seperti ini? Mungkin cerita berakhir di sini, namun malam semakin larut dan kesunyian baru saja dimulai. Punya pengalaman horor dan ingin kisahmu diceritakan di sini? Segera kirimkan ceritamu ke email di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Tetap waspada dan sampai jumpa di kegelapan selanjutnya.